Saudara, seorang yang bernama Plato pernah membuat sebuah statement atau membuat sebuah pernyataan bahwa yang menciptakan dunia ini adalah sesuatu yang tidak berpribadi, sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia, di alam yang berbeda dari manusia, tetapi di alam itu ada segala sesuatu, termasuk ide-ide untuk membuat segala sesuatu yang ada di bumi sekarang ini, termasuk membuat gunung dan lain sebagainya, dan juga hal-hal yang kita miliki, benda-benda yang kita miliki yang kita pakai. Dan dia sebut itu sebagai dengan nama demiurge. Demiurge ini adalah semacam tempat atau realitas yang di luar manusia yang menjadi blueprint atau cetak biru atas segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi Plato memiliki pendapat bahwa alam ini dijadikan karena adanya realitas yang namanya demiurge itu. Demiurge itu. Nah, saudara, kita jelas tidak sama pandangan kita dengan Plato. Mengapa, saudara? Karena di dalam Kolose 1 tadi kita membaca, mulai dari ayat yang ke-15, kita sudah jelas melihat bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Ia, atau seseorang, atau seorang pribadi. Tentu kita katakan bahwa Tuhan itu bukan seorang yang tidak berpribadi atau seorang yang istilahnya itu hanya semacam energi, bukan, saudara. Dia memiliki pribadi dan dia memiliki standar moralitas di atas semuanya, di atas manusia. Dan dia yang menetapkan standar moral manusia. Tetapi pribadi ini bukan satu, tetapi tidak terbilang. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin kita tidak bisa pahami dengan baik begitu ya. Tetapi inilah realitasnya. Tetapi pribadi yang menciptakan itu adalah pribadi yang dapat dikenali, pribadi yang dapat menyatakan dirinya, membuka dirinya untuk dikenali oleh manusia. Di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara berbicara mengenai ayat 15, kita perlu melihat ayat yang ke-14. Ayat 14 berbicara mengenai bagaimana Kristus itu melakukan penembusan atas dosa-dosa kita dan pendamaian. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Kristus perlu memberikan penembusan dosa dan pendamaian akan dosa kita? Kata pendamaian di situ, saudara, jelas kata pendamaian kontras dengan kata permusuhan. Kalau misalnya ada perdamaian, berarti ada permusuhan. Jika ada dua orang yang berselisih pendapat, ada orang yang berperang, ada dua negara yang berperang, ada dua bangsa yang berperang, maka kata yang bertentangan dengan berperang adalah berdamai, gencatan senjata, untuk rujuk kembali, untuk kembali rekonsiliasi, memulihkan hubungan kembali. Nah, saudara, perdamaian itu atau pemulihan hubungan itu terjadi bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Allah. Diperjelas di dalam ayat yang berikutnya, saudara, bahwa karena perbuatan jahat kita, itulah yang
membuat permusuhan dengan Allah. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, di awal saya tadi menyatakan bahwa Allah itulah Allah yang berpribadi, yang memiliki pribadi, dan Allah itulah yang menetapkan standar moral manusia, saudara. Dialah yang memberikan kesadaran moral, mana yang baik dan mana yang jahat di dalam hati manusia. Dan ketika kita melanggar standar moral itu dan kita melawan apa yang ditetapkan, apa yang baik yang ditetapkan oleh Allah dalam hati nurani kita, maka sebetulnya kita sedang bermusuhan dengan Allah. Ketika kita melakukan dosa, kita tidak hanya sedang melakukan dosa kepada orang lain, let's say kita ambil contoh misalnya kita berbohong pada orang tua kita atau pada teman kita atau pada orang lain yang kita tidak kenali. Maka sebetulnya saudara, yang kita bohongi bukanlah orang itu saja, orang lain atau sesama kita, tetapi yang kita tentang, yang kita lawan adalah Allah, saudara. Karena yang menetapkan standar bahwa berbohong itu adalah dosa, tidak mengatakan yang benar itu adalah dosa, adalah Allah sendiri, saudara. Maka, saudara, ketika kita berbohong, maka kita sedang melawan pribadi yang menetapkan standar moral itu, yaitu Allah sendiri. Nah, saudara, permusuhan ini terjadi, perhatikan di situ, saudara, terjadi di dalam hati dan pikiran. Ketika terjadi dalam hati dan pikiran, maka saudara, itu permusuhan itu terjadi bukan hanya ketika kita melakukan kebohongan itu, tetapi ketika kita mulai ada niat untuk berbohong, saudara. Ketika kita mulai ada niat untuk berbuat jahat pada orang lain. Saat itulah kita sedang memusuhi Allah. Saat itulah kita sedang melawan Allah. Nah, saudara, tentu yang namanya Allah yang berpribadi itu bukan Allah yang tinggal diam ketika hukum-hukumnya itu dilanggar. Dia akan memerangi kita, dia akan menentang kita karena memang kita bertentangan dengan dia. Dia memiliki standar moral yang jauh di atas kita dan dialah yang menentukan standar itu. Maka secara natur, secara sifat, kita akan bertentangan terus dengan dia. Tetapi saudara, Allah yang berpribadi itu, yang menetapkan standar itu, yang walaupun kita menentang dia, saudara, adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang kemudian di dalam Yesus Kristus yang mendamaikan manusia dan Allah di dalam tubuhnya, saudara. Saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan untuk Dia. Dialah itu yang mendamaikan. Dialah itu yang datang memperdamaikan manusia, saudara. Saudara, ini adalah gambaran Allah yang sangat perhatian, sangat mengasihi ciptaannya. Dan saudara, kehadiran Kristus itu bukanlah sebagai ciptaan, saudara. Kehadiran Kristus di tengah-tengah ciptaan bukan sebagai ciptaan. Kehadiran Kristus di tengah-tengah ciptaan adalah sebagai pencipta yang memperdamaikan ciptaan itu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri, Allah Bapa. Nah, saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Inti dari Kolose 1 itu terletak atau kuncinya terletak di dalam ayat 17 itu, saudara.
bahwa Kristus lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, di awal saya memberikan sebuah pernyataan mengenai Plato yang memiliki ide atau konsep bahwa ada yang namanya demiurge itu, bahwa realitas yang ada di bumi ini, semua benda-benda termasuk kita ini yang kita lihat, yang kita bisa raba, sesuatu yang konkret ini lahir dari sesuatu yang non konkret, non materi, sesuatu yang di luar kemampuan manusia, dari blueprint atau cetak biru dari alam semesta ini. Nah, di dalam kekristenan, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, saudara. Nah, ini kita bisa merujuk pada Kejadian 1, saudara, bahwa Kristus adalah firman Allah itu. Ketika Allah menciptakan, Dia berfirman, kemudian segala sesuatunya itu jadi. Di dalam Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Saudara, Kristus itu ada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus di dalam di kekekalan, menciptakan alam ini, menciptakan segala sesuatu yang kita lihat ini, dan termasuk kita. Dan Kristus itu yang belum berwujud menjadi manusia itu hadir di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Kristus setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ia menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan kita. Nah, mengapa itu perlu diketahui? Karena saudara, ketika kita beriman pada Yesus Kristus, kita beriman pada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan pada Allah yang lain, saudara. Jadi ketika kita tahu dan mengenali bahwa Kristus adalah Tuhan, kita juga mengenali bahwa Kristus adalah pribadi Allah kedua di dalam Allah Tritunggal itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia turut dalam penciptaan segala alam semesta yang kita lihat ini. Jadi Kristus bukan ciptaan, tetapi Dia pencipta, saudara. Nah, saudara, mengapa ini sangat penting? Penting, saudara. Pentingnya adalah Dialah yang menciptakan, kita bermusuhan karena Dia menetapkan standar dan kita melanggarnya, kita memberontak pada standar moralnya, dan Dialah juga, saudara, yang menyatakan dirinya kepada kita untuk memperdamaikan kita. Saudara, di dalam Kejadian 18 tadi, kita lihat ada sebuah kisah Abraham. Abraham melihat 3 orang berjalan mendatangi kemahnya, karena pada waktu itu Abraham adalah masih dalam budaya yang berpindah-pindah tempat, dan dikatakan di situ rumahnya itu adalah kemah, begitu ya. Nah, ketika ada 3 orang itu mendatangi Abraham, Abraham berlari dan sujud menyembah pada 3 orang itu, saudara. Nah, perhatikan di situ, saudara. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat tidak biasa ketika ada orang asing datang dan kemudian orang yang didatangi itu kemudian bersujud. Orang yang didatangi rumahnya itu bersujud di hadapan 3 orang ini. Dan saudara, kita tahu Abraham adalah manusia dan dia juga adalah bapak orang beriman. Kita juga tahu bahwa dia mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang
firman kepadanya bahwa keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Abraham mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Dan ketika dia melihat 3 orang ini, saudara, dia memperlakukan mereka seolah-olah betul-betul sebagai seorang Tuhan. Mereka diperlakukan oleh Abraham sebagai seorang yang sangat istimewa di mata Abraham. Abraham sujud di hadapan 3 orang ini. Dan bukan hanya sujud, dia juga mempersiapkan hidangan yang luar biasa. Dan di situ ada anak lembu yang dipersembahkan atau dijadikan hidangan, disajikan untuk 3 orang ini makan. Nah, saudara perhatikan di situ juga ada keterangan bahwa di belakang 3 orang itu ada Sarah. Nah, dikatakan di situ di belakang 3 orang ini yang dirujuk kepada Allah yang menampakkan dirinya, yang orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi mengenalinya sebagai teofani atau penampakan Allah dalam wujud yang bisa dilihat. Penampakan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu bisa dilihat, diraba dalam bentuk yang real dalam perjanjian lama. Itulah yang namanya teofani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel percaya akan hal itu. Bahwa Allah itu dapat menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, saudara, ini juga yang dialami oleh Abraham, dan inilah juga yang kita lihat di dalam Kristus. Dialah gambar Allah. Kita bisa mengenali Allah yang menciptakan langit dan bumi itu melalui pribadi Yesus Kristus. Melalui seseorang yang bisa kita lihat, yang bisa kita kenali, yang dituliskan melalui Injil. Keempat Injil. Dan keempat Injil itu adalah saksi bahwa Allah menyatakan dirinya sepenuhnya. Dikatakan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Ini penting untuk kita sadari, saudara. Mengapa? Karena Allah itu bukan lagi Allah yang penuh dengan misteri. Allah itu dapat dikenali melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan Allah yang antah berantah, tidak bisa dikenali. Bukan Allah yang sifat, misalnya ketika kita mengenali Allah itu Maha Kasih. Apa buktinya Allah itu Maha Kasih? Kita bisa mengenalinya lewat perbuatan dan kasih Kristus, melalui pengorbanan dirinya, melalui pendamaian dirinya untuk memperdamaikan manusia, antara Allah dan manusia kepada Allah melalui penebusan, mendamaikan. Jadi Allah yang Maha Kasih itu dapat dikenali dengan cara yang konkret, cara yang jelas, yang tangible, yang bisa dilihat, diraba oleh manusia, dapat disaksikan, dan secara konsisten itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, menyatakan bahwa dia adalah pencipta. Dia tidak tunduk pada kematian. Tetapi dia mengalahkan maut dan dia memberikan Roh Kudus untuk setiap orang yang percaya dapat menjadi saksinya, dan lewat Roh Kudus itu kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang Kristus kerjakan selama dia masih ada di muka bumi ini. Jadi saudara, mengapa ini penting? Mengapa perlu Rasul Paulus menyatakannya kepada jemaat Kolose bahwa Kristus adalah gambar Allah itu? Supaya saudara, kita dapat mengenal Allah dalam segala kesempurnaannya di dalam Yesus Kristus. Dikatakan bahwa
supaya kita juga dapat mengenal Kristus, mengenal pribadinya, mengenal kesempurnaannya. Saudara, inilah yang diinginkan oleh setiap manusia untuk kita bisa mengenal siapa pencipta kita, siapa yang mengasihi kita, siapa yang memperdamaikan kita. Ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, setiap orang yang dipanggil dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib itu bukan hanya sekedar tinggal di dalam terang, saudara, tetapi kita menjadi terang itu, terang-terang kecil itu. Kristus adalah terang yang besar itu, terang yang sempurna itu, dan kita layak terang-terang kecil itu, saudara. Dan ketika kita mengenal Kristus, semakin hari kita mengenal pribadinya, kita juga mengenal terang yang besar itu. Dan semakin kita mengenal terang yang besar itu, kita juga diubahkan dalam terang itu, dan kita menjadi terang itu sendiri, saudara. Menjadi terang Allah, terang kecil-kecil, yang kecil-kecil itu di tengah dunia ini. Kita sempurna dalam Kristus. Kita menjadi gambar Allah, pembawa gambar Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita membawa standar moral Allah kepada dunia ini. Kita menghidupi standar moral itu di tengah-tengah dunia yang gelap dan memusuhi dan menentang Allah itu. Saudara, kitalah anak-anak terang itu, kitalah anak-anak yang menuruti Allah Bapa itu. Dan karena Kristus, kita mampu hidup di dalam terang itu. Saudara, inilah implikasinya, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita mengenal Allah, kita tahu siapa Allah kita dengan jelas melalui Yesus Kristus, maka saudara, kita tidak lagi punya persepsi yang ngambang atau abu-abu siapakah Allah itu, siapakah bagaimanakah sifat-sifatnya. Kita tahu dengan jelas melalui Yesus Kristus. Kalau kita tahu dengan jelas, saudara, maka kehidupan kita pun, saudara, kita bisa ikuti Kristus, kita bisa mengenal Allah dengan jelas. Kalau kita mengenal Allah dengan jelas, kita dapat mengenal dan juga nanti kita tahu tujuan akhir hidup kita kemana. Kita juga tahu kita akan menjadi siap seperti apa kita. Kita juga jelas dengan jati diri kita sendiri, saudara. Bahwa kita diperintahkan untuk menjadi seperti Kristus. Kita tahu identitas kita. Dan kita tahu batasan kita. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang diciptakan oleh Allah. Tetapi Kristus memperdamaikan kita. Kita tahu itu, saudara. Karena Kristus. Kalau kita tahu identitas kita, maka orang-orang yang sedang mencari identitas itu akan melihat kepada kita dan mulai bertanya, kok kamu bisa tahu siapa diri kamu? Kok kamu bisa tahu siapa Tuhan kamu? Kok kamu tahu dengan jelas tujuan hidup kamu? Sedangkan saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya juga tidak tahu siapa diri saya. Ketika mereka bertanya demikian, saudara, maka di saat itulah, saat momen seperti itulah, mereka sedang mencari, mereka sedang mempertanyakan, dan mereka sedang ada dalam persimpangan itu. Saat itulah, saudara, mereka perlu tahu tentang siapa Kristus. Saudara, kejelasan mengenai identitas kita dan tujuan hidup kita tentang siapa kita, dari mana kita, itu sangat penting, saudara, menuntun hidup kita. Karena ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita tahu secara pasti
siapa yang kita kenali, siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita. Ada kepastian, ada rasa kepastian di situ. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan sebuah kepastian bahwa saya mengenal Allah yang saya kenal, bukan Allah yang tidak saya dapat kenal. Allah yang mengasihi saya, yang memperdamaikan saya, yang menyertai saya. Itu sebuah kepastian di tengah-tengah ketidakpastian yang sangat penting untuk kita bisa pegang erat-erat. Saudara, itulah kekuatan kita. Di dalam pengenalan kita akan Kristus, kita semakin sempurna. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, karena Kristus. Dan ketika kita mengenali kepastian ini, mengenali bahwa Kristus di atas segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, maka kita bisa teguh berkata di tengah badai apapun, bahwa Kristus yang mengendalikan, Kristus ambil kendali, tetap pegang kendali dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, Kristus tetap pegang kendali, dan kita bisa percaya. Dan ketika kita berdoa, Kristus tahu bahwa Dialah yang mampu mengendalikan kita, memberikan pada kita segala yang baik, bahkan yang terbaik untuk kita nikmati, untuk kita jalani. Saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu dengan jelas siapa Allahnya melalui Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita, dan kita tahu siapa diri kita. Sehingga kita tahu siapa diri kita dan tujuan hidup kita, dari mana kita berasal, dan dengan kepastian itu, kejelasan itu, kita dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah orang yang bertanya mengenai identitas dirinya. Kita tahu kita berada dalam Kristus, dan Kristus mengasihi kita. Dan kiranya ini menjadi sebuah kekuatan yang mendorong kita terus teguh berjalan, melewati setiap tantangan dan rintangan, berpegang bahwa Allah mengasihi kita, Kristus mengasihi kita, Kristus dapat saya kenal. Allah dapat saya kenal melalui pribadi Yesus Kristus. Dan Dia adalah Allah yang memegang kendali dalam hidup kita, dalam hidup saya. Dan apapun yang terjadi, Kristus itulah yang mengendalikan hidup saya. Pada Kristus itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya, melayani, menyembah, dan berfokus pada Allah yang besar itu. Dan Dia tahu, saudara, Dia tahu akhir hidup kita. Dia tahu juga yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita mengenal Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, di akhir hidup kita akan bersama-sama dengan Allah yang mengasihi kita, yang menciptakan kita, yang tetap setia bersama dengan kita sampai akhirnya. Amin.